Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman di mana saja berada, Alhamdulillah kita dipertemukan lagi. Saya manusia satu ayat. Itu nama channel YouTube saya. Satunya bernama Mahtub Hidayatullah. Itu yang nada dan pesan. Kalau manusia satu ayat ini benar-benar menyampaikan satu ayat. Ya minimal itu kebaikan sesuai dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Saudara-saudaraku, ini cerita bahwa saya diingatkan oleh kawan saya mengenai kegiatan yasinan tahlilan. Terima kasih itu teman saya mengingatkan saya. Akhirnya kami dialog, diskusi gitu ya. Suatu saat saya mendapat undangan dari tetangga yang belum lama terkena musibah, yaitu pamannya meninggal dunia. Kami diundang untuk dimintai bantuan mendoakan bersama-sama dengan tetangga yang lain, mendoakan, yaitu pamannya yang belum lama meninggal itu. Kami datang ikut yasinan dan tahlilan. Pulangnya saya di ketamonan ya, kedatangan tamu kawan saya, kawan akrab. Kemudian saya ditanya, Anda datang yasinan tahlilan itu maksudnya apa? Begitu. Ya, berdoa untuk orang yang mati. Kok pakai yasinan tahlilan segala? Karena yasinan tahlilan itu kan semua kita orang muslim tahu bahwa itu pahalanya untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain, termasuk orang mati. Beliau begitu ya. Kemudian beliau menyampaikan satu dalil Al-Quran. Katanya surah An-Najm ayatnya 39. Bunyinya begini, saya masih ingat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Pendek memang itu ya. Ayat 39 dari surah An-Najm. Artinya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Terjemahan bebasnya kira-kira, dia hanya akan mendapatkan imbalan apabila dia mau berbuat. Gitu ya. Kalau tidak berbuat ya nggak dapat. Ya. Jadi orang yang mau berbuat atau mau berusaha itu yang mendapat imbalan untuk dia yang berbuat itu. Ini menggambarkan bahwa pahala yasin tahlilan itu untuk dia sendiri. Bukan untuk orang lain termasuk orang mati. Begitu. Alhamdulillah, kemudian itu sudut pandang teman saya, saudara saya. Teman sudah menjadi saudara. Kemudian saya mencoba menyampaikan argumentasi saya. Gitu. Begini, ayat Al-Quran surah An-Najm 39 tadi itu 2000% betul. Hanya menurut kami, menurut saya gitu ya, tidak ada hubungannya dengan menghadiahkan pahala. Itu hanya kalimat berita Allah memberikan kabar pada hamba-hambanya bahwa apabila Anda itu kepingin imbalan harus berbuat. Berbuat maka mendapat imbalan. Itu betul, betul sekali. Contoh, analoginya ini ya. PNS itu kan mendapat gaji karena berbuat. Bekerja untuk negara, bekerja untuk pemerintah, mendapat gaji. Saudara kita tukang batu mendapat upah karena berbuat. Ya, mengerjakan proyek gedung, proyek kantor dan sebagainya. Jembatan, mendapat upah. Begitu gitu. Lah yang nganggur ketekur, ya nggak dapat apa-apa. Nggak berbuat, begitu kan? Sekarang kembali ke laptop. Orang yang membaca surah Yasin dan tahlil itu kalimat la ilaha illallah. Kemudian disebut tahlilan itu kalimat la ilaha illallah, kalimat tahlil itu dilengkapi dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Itu dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya mendapat pahala.
membaca itu Al-Quran, Yasin tadi itu, dan ya kalimat tahlil la ilaha illallah itu, dan kalimat Al-Quran yang lain dirangkum menjadi satu rangkaian kalimat thayyibah, dibaca mendapatkan pahala. Yang baca, pahalanya itu untuk yang baca. Nah sekarang persoalannya yang menjadi bahasan kita adalah seorang PNS tadi itu kaya, pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, kaya lah. Pada suatu ketika dia mendatangi yayasan yatim piatu, yayasan. Kemudian beliau orang PNS yang kaya tadi menyerahkan uang 10 juta pada pengurus yatim piatu itu untuk mengelola anak-anak yatim piatu yang ada di situ. Bisa enggak ini? Insya Allah bisa. Diserahkan. Orang yang nganggur ketekur, pengurus yatim piatu itu, bisa mendapat uang 10 juta karena hadiah dari PNS tadi. Ini yang dimaksud. Jadi orang nganggur ketekur nggak berbuat tapi bisa mendapat uang 10 juta. Ini baru dengan antar manusia loh ya. Sekarang orang yang membaca Yasin dan kalimat tahlil la ilaha illallah yang dilengkapi dengan kalimat-kalimat Al-Quran yang lain mendapat pahala. Itu janji Allah, janji Rasulullah. Kemudian kita matur kepada Gusti Allah. Ya Allah, terimalah semua bacaan kami tadi itu ya Allah. Walaupun kita tahu kalau itu diterima. Kemudian aku mohon agar engkau berkenan menyampaikan pahalanya dari bacaan tadi itu kepada ibu saya, almarhum bapak saya, saudara saya, kawan saya, sahabat saya, yang seiman. Jadi kita mohonnya kepada Allah yang punya pahala, yang membagi pahala tadi itu, supaya saya nggak usah ya Allah, untuk bacaanku Yasin tadi, tahlil tadi, sampaikan pada orang tua saya. Seperti itu. Jadi konteksnya adalah berdoa memohon. Ada larangan, berdoa memohon. Perintah ada. Ud'uni astajib lakum, berdoalah. Niscaya akan aku kabulkan. Niscaya itu pasti. Ini kebaikan. Niatnya kebaikan. Berdoa, memohon kepada Allah agar pahala bacaan tadi disampaikan pada. Tidak begitu aja dilempar, dihadiahkan, enggak. Lapor pada Allah dulu, memohon. Makanya di buku-buku Yasin tahlil itu ada di belakang doanya, Allahumma taqabbal wa awfil thawaba ma qara'nahu minal Qur'an. Artinya tadi, ya Allah terimalah bacaan saya tadi Yasinan tahlilan. Mohon engkau berkenan menyampaikan pahalanya kepada si para 4 madhab yang kita ikuti. Madhab Hanafi, madhab Maliki, ya, madhab Syafi'i, madhab Hambali, bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan hadiah pahala itu sampai. Bisa, boleh dan sampai. Kemudian ada lagi hadis yang lain mengatakan bahwa orang itu tetap bisa berbuat hasilnya untuk orang lain. Contoh badal haji. Badal haji itu yang berhaji A, tapi diniatkan untuk B. Ini hadisnya jelas. Sedekah. Sedekah itu juga ada hadis. Bersedekah untuk orang tuanya, untuk saudaranya, untuk orang lain pokoknya. Kanjeng Nabi marengke, boleh dan bisa. Ini berbuat tapi untuk orang lain. Ternyata ada contoh-contoh banyak dalam hadis itu. Sekarang yang kita lihat sholat jenazah. Sholat jenazah itu sholat jenazah ya, sholat untuk jenazah. Isinya di sana itu takbir 4 kali itu di sela-selanya ada permohonan ampunan untuk jenazah itu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamhu dan lain sebagainya. Tapi perhatikan ada surah Al-Fatihah di sana. Dan kita tahu bahwa surah Al-Fatihah itu untuk yang membaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami bertolongan. Kami ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Fatihah itu untuk yang membaca, tapi kenapa ada di sholat jenazah? Ahli sunnah wal jamaah Nahdiyah cerdas menerjemahkan bahwa Fatihah itu manfaat untuk yang membaca dan manfaat untuk yang disolati, yang jenazah itu. Maka disitulah ada istilah hadiah pahala. Karena
para madhab, imam yang madhab itu juga mengatakan bisa begitu. Dan contoh hadis yang lain banyak. Membaca kalimat thayyibah itu kan sedekah. Tahmid, tasbih, tahlil itu sedekah, sedekah. Kemudian hadiahnya, pahalanya dihadiahkan melalui permohonan kepada Allah. Seperti itu prosesnya gitu. Jadi tidak kamu itu koyo kakean ganjaran, pahala kamu dum-dum ke. Perintah agama Al-Qur'an surah Ali Imran 134 itu yang namanya infak, sedekah dan sebagainya itu baik keadaan lapang maupun sempit. Fisarra'i wadh-dharra. Ngantek kepaten orang kerabat meninggal dunia itu kan sedih-sedihnya orang. Keadaan sempit itu ya, tapi tetap diperintah sedekah. Maka kita jangan suudon orang yang kepaten nyugoi katanya malah memberatkan. Enggak, mereka malah senang sedekah. Bisa untuk di mereka sendiri, dia itu yang mati. Seperti itu, ya. Jadi saya memberikan argumentasi seperti itu berdasarkan dalil-dalil yang ada. Teman saya manggut-manggut, oh iya. Di samping itu, ya, ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa doa itu bisa dibagi dua. Ya. Pada suatu saat seorang dari Bani Salamah datang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, apa masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal dunia? Ada, bisa. Rasulullah jawab, yaitu yang pertama, as-sholatu alaihima. Bersolatlah untuk mereka. Menyolati mereka. Yang dimaksud mungkin sholat jenazah itu. Di hadis lain tidak menyolati tapi berdoalah untuk mereka. Berdoalah. Kemudian yang kedua, poinnya tersendiri nih. Wal istighfaru lahuma. Mintakan ampun untuk orang tua kamu. Duh. Yang pertama tadi doakan atau sholatkan. Yang kedua kok mintakan ampun. Kenapa bisa? Kan sama-sama berdoa ini. Coba kita gunakan akal kita. Akal sehat kita. Yang pertama oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Nahdiyah. Ya berdoa tadi itu. Berdoa, mendoakan supaya diselamatkan Allah dunia akhirat. Kerontang yang wafat, ya. Kemudian mohon agar bacaan saya pahalanya disampaikan. Itu kan berdoa. Sedangkan meminta ampun jelas, ya Allah ampunilah dia. Oleh karena itu ada kelompok yang dua caranya berdoa, yang satu mintakan ampunan, yang kedua hadiah pahala, yang satu hanya ampunan. Enggak apa-apa, sama-sama benarnya. Oke, punya argumen, punya dalil, punya payung hukum. Oke. Kemudian selain itu masih bisa berbakti pada orang tua apabila yang ketiga wa infadu ahdihima. Memenuhi janji mereka. Waktu masih hidup punya janji kita penuhi. Berbakti itu. Kemudian wa ikramu siddiqihima. Memuliakan teman-teman mereka. Kalau punya teman yang masih hidup kita muliakan, itu berbakti pada orang tua kita. Terus yang terakhir, wasilaturrahim allati la rahima laka min qibila hima. Di sini kita menjalin silaturahim dulu yang mengenalkan itu orang tua kita, berjasa sehingga kita itu punya saudara, silaturahim atas jasa orang tua kita. Ini bentuk berbakti pada orang tua yang sudah meninggal. Dan berbakti pada orang tua itu imbalannya adalah surga. Ya. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua kita. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Yang dicatat tadi ada dua macam tadi ya. Kalau ada perbedaan nggak masalah. Enggak, aku sang satu aja memintakan ampun aja, silakan. Yang satu hadiah pahala, silakan. Dengan catatan mohon kepada Allah. Imam Syafi'i mengatakan, hadiah pahala nggak sampai kecuali ada pernyataan, ada permohonan, ya Allah sampaikan pahala itu, bacaan kami pada itu baru sampai. Imam Syafi'i, silahkan dicari kitabnya sendiri. Semoga bermanfaat, gue tambah wawasan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.